Berbagi Budaya Positif Modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kurniati, SPD MPD, Guru SMKN 2 Pekanbaru, CGP Angkatan 9 Kelas 64 Pekanbaru. Pendidikan Guru Penggerak Kelas 64 dengan fasilitator Bapak Sarifudin SP, SPD MPD, dan pengajar praktek Ibu Kasmawati, SPD MPD. Berbagi Budaya Positif Modul 1.4 di Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Kota Pekanbaru. Berikut videonya. 1, 2, 1, 3. Oke, thank you. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'da. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita pertemuan MGBK yang seharusnya minggu yang lalu, tapi karena ada kegiatan di minggu yang lalu kita merubahnya jadi minggu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melakukan 2 agenda. Selamat datang dulu deh di Darul-Hikmah. Saya pertama kali masuk ke sini. Bingung juga tadi awalnya, tapi diarahkan. Tadi saya ini keren banget gitu ya. Alhamdulillah sekali kita semenjak beberapa bulan belakangan ini sudah keliling ya ke semua sekolah. Dulunya hanya di satu sekolah, sekarang sudah kita keliling di beberapa sekolah. Alhamdulillah sekali. Terima kasih Bapak pemateri kita hari ini, Pak Warno. Terima kasih juga kepada Ibu Neneng yang akan berbagi budaya positif. Nantinya Bapak Ibu kita ambil ilmunya, karena kita ini nggak bisa mengatakan kita paling hebat. Kita harus open minded. Kita harus lihat bahwasanya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa kita pelajari dan kita bisa implementasikan, ya. Kita bisa implementasikan di proses pembelajaran kita di kelas maupun kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih Bu Neneng yang sudah berbagi. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Neneng dan juga Pak Arno. Kita akan nanti pelan-pelan Bu Neneng nanti presentasi pertama berbagi budaya positif. Nanti imbauan juga deh buat kita semua yang masih di bawah 50 tahun untuk bisa ikut CGP, calon guru penggerak. Karena banyak ilmu yang kita dapatkan di sini dan juga banyak hal yang bisa kita pelajari. Harapan kami teman-teman yang belum ikut guru penggerak diharapkan nantinya mengikuti guru penggerak sehingga guru BK itu lebih maksimal lagi dalam memberikan layanan kepada anak-anak didik kita di sekolah. Oke, langsung saja Bapak Ibu sekali lagi kita kasih aplaus yang penuh buat Bu Neneng untuk berbagi budaya positif. Kepada Bu Neneng disilakan. Terima kasih Bu Adni, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berdiri ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, hingga hari ini kita bisa merasakan nikmat sehat yang luar biasa yang selalu kita inginkan dan kita butuhkan itu setiap hari di kehidupan kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus MGBK Kota Pekanbaru yang kami hormati, Bapak Ibu guru bimbingan konseling sekota Pekanbaru, guru MA, SMA dan SMK sekota Pekanbaru. Insyaallah pada pagi hari ini menjelang siang nanti kami berdua dengan Pak Warno akan berbagi materi dari saya, terutama saya akan berbagi tentang
materi budaya positif Bapak Ibu. Ini sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita sama-sama yang disampaikan oleh Bu Ani tadi bahwa tidak ada kita yang lebih dari yang lain, tetapi ketika kita ada memperoleh ilmu, kita sharing berbagi dengan kawan-kawan yang ada di sini. Boleh nanti kita sharing bersama saja Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami mungkin di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah pentingnya kita memahami filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk membangun budaya positif itu diawali adalah dengan disiplin yang kuat. Dengan disiplin yang kuat, maka akan membantu kita membentuk karakter-karakter peserta didik yang kuat juga. Nah, menjadi karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang berbahagia, disiplin yang positif itu berarti bahwa murid bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, maksud dari nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang diterima oleh semua masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin kalau untuk kita saat ini adalah penerapan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada 6. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, beriman dan bertakwa, berketuhanan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah bergotong royong. Kemudian ada lagi berkebinekaan global. Ada lagi Bapak Ibu berkolaborasi. Kemudian ada satu lagi yang M-nya mandiri ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang perlu kita pahami sebagai satu kebajikan yang universal. Bisa juga lagi nilai-nilai yang mungkin ada di lingkungan masyarakat. Kalau kita di sekolah, apa nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Nah, itulah hendaknya disiplin positif ini siswa bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, dengan disiplin positif berarti murid bertindak dan perilaku itu berdasarkan motivasi intrinsiknya atau nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya, bukan dari orang lain. Itulah yang hendak dibangun dari kita membentuk budaya positif ini Bapak Ibu. Nah, untuk membangun ini, terbangunnya nilai-nilai itu ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah sebagai guru kita harus memahami 3 motivasi perilaku dasar ini agar kita juga memahami motivasi dari setiap perilaku murid yang dilakukan. Yang pertama, motivasi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kadang kita melihat pada siswa kita ketika dia berbuat sesuatu, misalnya ada dia yang rajin datang ke sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu mungkin ada 3 motivasi ini yang mendasarinya. Barangkali salah satunya karena dia takut dengan hukuman. Atau mungkin motivasi yang kedua, karena dia ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan. Namun, yang lebih penting adalah untuk kita membangun motivasi ini adalah bagaimana siswa atau murid kita menjadi orang motivasi
motivasinya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana murid kita bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia berbuat sesuatu karena sesuatu yang dia inginkan untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena takut hukuman, atau karena imbalan dan penghargaan yang ingin mereka dapatkan. Jadi kalau kita lihat pada motivasi yang pertama dan kedua, itu adalah motivasinya eksternal, berasal dari luar diri siswa kita. Sementara yang kita harapkan membangun budaya positif ini adalah bagaimana siswa bisa melahirkan motivasi itu karena motivasi intrinsiknya, karena keinginan dari dalam dirinya untuk berbuat. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bimbingan konseling ini sudah sangat paham tentang hal ini, dan itu yang selalu mungkin kita lakukan di sekolah-sekolah kita gitu, bahwa sesuatu keputusan yang diambil dari siswa dari setiap tahapan konseling kita adalah karena keinginan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Tugas kita mungkin sebagai guru BK hanya mengarahkannya saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan mungkin dan melakukan ada yang namanya hukuman dan ada penghargaan. Benar demikian Bapak Ibu? Benar. Setiap kita pasti pernah melakukan hukuman, bukan? Ya. Hukuman seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa? Boleh Bapak Ibu mungkin ada. Bu Haji pernah melakukan hukuman Bu Haji? Ini kayaknya baik nih gini. Bapak mungkin Pak pernah Pak hukuman Pak? Hukuman mungkin pada siswa yang terlambat ya kami suruh, kalau terlambatnya hari Jumat yang Muslim kami suruh baca Yasin, tapi kalau terlambatnya hari Senin kami suruh hormat ke bendera. Kalau dulu kami masih menerapkan yang terlambat 15 menit di luar pagar kami suruh sampai jam kedua baru boleh masuk. Cuma sekarang pergantian konsep beda aturan, kami perbolehkan masuk dan ganti hukumannya dengan hukuman yang lebih edukasi. Dengan lebih edukasi apa hukumannya Pak? Kami mungkin disuruh yang Muslimnya suruh membaca juz 30 atau hafal juz 30, yang biasanya yang nonnya itu kami suruh menghafal lagu ataupun teks Pancasila ataupun yang lainnya, tergantung guru pikirnya. Oke, tergantung guru pikirnya ya. Berarti tentatif gitu ya, sewaktu-waktu hukuman itu bisa berubah. Bisa berubah. Yang penting jangan berupa fisik pesan sekolah. Penghargaan mungkin seperti apa? Kalau ada memberikan penghargaan? Kalau penghargaan cuma hanya berupa lisan saja. Kalau bentuk benda tidak ada. Mungkin untuk yang murid yang berprestasi gitu. Selama ini belum ada, cuma berupa ucapan terima kasih ataupun hanya pujian. Diumumkan di depan. Nah itu selalu kalau memang ada prestasi diumumkan. Gitu ya Pak ya. Selama ini belum, hanya diumumkan ketika ada kegiatan, pas kegiatan upacara selesai diumumkan, dipanggil biar kawan-kawan yang lain juga menjadi termotivasi. Terima kasih. Bapak siapa Pak? Astur. Bapak Astur. Astur. Terima kasih ya Bapak Astur, kita beri aplaus untuk Bapak Astur. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang sharing bagaimana hukuman dan penghargaan yang diberikan di sekolahnya. Boleh Bapak Ibu? Ya, silakan. Saya Nia dari SMA 13. Ya. Kalau penghargaan itu biasanya kalau anak-anak udah ngaku dia salah, biasanya saya kasih terima kasih anak sudah jujur. Oke, ya. Kalau BK nih. Ya, terima kasih ya sudah jujur dengan perilakunya. Nanti dari awal sampai akhir dia ceritain. Nah, terus kasusnya kemarin hari Jumat, dia bilang awalnya saya dapat cerita dia jual rokok. Terus ujung-ujungnya dia cerita kenapa dia punya saya jual rokok Bu. Ceritain dari awal sampai akhir. Dapatlah tersangka yang lain. Terima kasih anak sudah jujur. Jadi jual dengan kawan-kawannya di Iya. sekolah. Nah, cuman dia udah tobat, tapi dia ceritanya ke saya itu saya udah tobat Bu, tapi dapat cerita itu kenapa kok bisa masih ada chatnya? Iya Bu, masih disimpan katanya. Tapi sekarang ini dia takut untuk dikasih tahu ke orang tuanya, kan? Terus yaudah saya kasih untuk rahasia orang tuanya nggak bisa tahu.
surat apa namanya tanda tangan surat ini pelanggaran seperti Ada hukuman gitu ya. Nah, Hukuman seperti apa Bu hukumannya? hukumannya ada surat yang ditandatangani dan disepakati untuk tidak mengulanginya. Cuman kalau surat perjanjian seperti itu, kan kalau di BK juga ada nyampe buku kasus kayak gitu kan, juga di situ dan diberikan hukum, kami ada hukum. Kalau di SMA 13 poin gitu ya, poin pelanggaran. kalau untuk yang kasus dia kebetulan 350. Maksimal berapa? Maksimal 1.000. Nah, cuman kalau 350 belum lagi mereka masih orang tua dan wali kelas. Ya. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Baiklah Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan tentang hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, hukuman yang disebut hukuman itu biasanya sifatnya tidak terencana, ya, di mana murid tidak tahu apa yang terjadi dan dia tidak dilibatkan. Nah, biasanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Astor tadi gitu. Ketika dia terlambat, dia dikasih hukuman mungkin yang tadi pungut sampah, dikurung dulu di luar pagar. Itu sifatnya hukuman. Murid tidak terlibat, ya, dan tentatif sifatnya, ya. Pada saat itu terjadi diberikan. Kemudian ada perubahan lagi, misalnya dikasih hafalan seperti itu. Nah, dari hukuman itu bersifatnya satu arah, dari guru yang memberikan dan murid yang menerima. Hukuman yang diberikan misalnya berupa fisik atau psikis. Apa yang dilakukan mungkin dicontohkan oleh Pak Astor tadi itu adalah hukuman yang bersifat fisik. Sedangkan yang disampaikan oleh Bu tadi Bu Nia ya, Bu Nia tadi itu hukumannya bersifat psikis kayak gitu ya. Karena manggil orang tua, dengar orang tua dipanggil aja udah deg-degan gitu kan. Kemudian murid akan tersakiti mungkin dengan kata-kata atau perbuatan. Kadang anak kita tidak menerima ketika dia pagi-pagi sudah rapi, udah bersih-bersih harus pungut sampah kayak gitu kan. Nah, ada mungkin di situ sedikit tersakiti. Dipanggil orang tua, dia agak sedikit terlukai gitu, mungkin agak gimana nih. Rata-rata anak-anak nggak mau, ya kan? Untuk kalau kita guru BK bagaimana mengkondisikan anak menerima dipanggil orang tua tuh agak lama tuh konselingnya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada penghargaan. Nah, Bapak Ibu, selama ini yang kita tahu penghargaan itu kita memberi penguatan yang positif. Tapi tak tahukah kita bahwa sebenarnya penghargaan itu hampir sama dengan hukuman gitu. Kenapa demikian? Karena ternyata penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan kondisi pembelajaran sesungguhnya. Nah, murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Misalnya ketika anak juara dapat hadiah, kita mengalami ya Bapak Ibu ya, kita kasih hadiah gitu. Besok pas kenaikan kelas juara lagi, anak gak dapat hadiah, Bu, gak ada hadiah lagi Bu, ya kan? Ada gak kadang-kadang ucapan dari anak seperti itu, ya gak? Bu, iya, dia ada keluar omongan, kok ada hadiah lagi Bu, kemarin aja semester ganjil dapat, masa sekarang semester genap kenaikan kelas gak dapat apa-apa. Kalau gak dibandingkan yang kelas 1 dulu dapat Bu, sekarang kelas 3 gak ada, kan mau tamat, mentang-mentang kami mau tamat ya gak mau. Ada muncul kata-kata seperti itu kadang dari anak kita. Kenapa? Penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Karena bisa merusak hubungan. Anak-anak yang mungkin tadinya niatnya ikhlas untuk melakukan sesuatu karena nilai kebajikan universal dia bahwa saya melakukan ini karena untuk saya berprestasi, karena untuk saya bagus. Ternyata ketika dalam prosesnya ada hadiah, besok tambah semangat lagi. Akhirnya agak merusak itu. Nah, ada sedikit pengharapan. Belum ya. Kemudian bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum yang tidak dapat penghargaan. Bapak Ibu, kenapa menghukum yang tidak dapat penghargaan? Kita sering kan, kalau anak yang berprestasi, pasti agak sering anaknya itu aja. Ya nggak Bapak Ibu? Di sekolah, anak yang nggak pernah dapat itu, udah memang dia tuh Bu. Ketika kita masuk kelas, kita mau minta tolong, nah ada nggak yang bisa bantu ibu? Ini Bu, dia aja Bu. Dia kan nunjuk orang lain. Kenapa? Karena dia tahu udah gak bakalan aku.
sehingga kita tidak memunculkan aspek diri yang lain. Jadi Bapak Ibu bukan nggak boleh ya kasih penghargaan, tapi kita agak berhati-hati. Jangan sampai penghargaan yang kita berikan mematikan kreativitas siswa kita yang lain. Gitu. Kemudian sedikit ada perbedaan studi hukuman dengan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kalau yang dilakukan oleh Bu Nia tadi sudah ada hukumnya, sudah disepakati oleh orang tua, ada poin pelanggaran, itu namanya konsekuensi. Itu bedanya dengan hukuman. Bapak Ibu, nah ada 5 posisi kontrol guru yang selama ini mungkin sering kita terapkan dan lakukan di dalam keseharian kita di dalam pembelajaran. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang membangun identitas gagal, namun ada yang bisa membangun identitas sukses murid kita. Posisi kontrol yang bisa membangun identitas gagal itu adalah posisi guru sebagai kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sendiri kadang sebagai guru seringkali seperti tadi kan, mau tak mau dengan peraturan sekolah kita ikut jadi penghukum. Ketika sebagai piket, guru BK kita ditunjuk piket, padahal kita nggak boleh kan seperti itu kan. Tapi kita posisi di situ sebagai guru piket, mau tak mau ya udah terpaksa kita, anak disuruh tegak di luar, kadang disuruh pungut sampah, kadang disuruh untuk hafalan. Kenapa? Karena posisi kita sebagai penghukum. Nah, kemudian juga pembuat rasa bersalah. Ketika dia datang, kamu lagi yang terlambat. Kemarin kamu juga, ini kan nama kamu nih ya. Ya, di buku terlambat ini kamu juga, hari ini kamu juga. Iya kan? Karena muncul dari kita seperti itu. Sehingga ada rasa yang membuat rasa bersalah. Itu yang sering terjadi kita lakukan. Tanpa sadar kita sudah membangun identitas gagal pada siswa kita. Padahal sudah semestinya seharusnya sebagai pendidik yang menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak kepada murid, saatnya kita untuk mulai membangun identitas sukses. Ya, guru menjadi teman, pemantau, dan yang paling penting adalah menjadi manajer. Ya, Bapak Ibu, barangkali saya yakin juga Bapak Ibu yang muda-muda. Halo, Bapak Ibu yang muda-muda pasti lebih banyak menjadi teman nih dengan siswanya, ya kan? Ya enggak? Cantik banget kamu hari ini. Tanpa berseri-seri jadi jatuh cinta nampaknya nih, ya kan? Kadang kita seperti itu kan. Maksud kita adalah agar murid lebih terbuka lagi. Ya nggak Bapak Ibu? Kita ingin dia terbuka, apa yang terjadi dengan dia, gitu kan? Kita jadi teman. Tapi kadang kita juga jadi pemantau. Nah, jadi pemantau pada murid kita. Ketika kita jadi pemantau, kita akan memonitor perilaku murid kita. Kemarin kamu berjanji bahwasannya kamu tidak akan mengulang ini lagi, kamu tidak akan terlambat. Tapi hari ini Bu, lihat kamu terlambat lagi gitu. Udah 2 hari, ini dari ibu ini, ibu itu melakukan seperti itu. Itu jadi muncul. Nah, mungkin sebaiknya yang harus kita bangunkan itu adalah posisi sebagai manajer. Manajer itu mengajak muridnya untuk bertanggung jawab dengan setiap perilaku yang dia lakukan. Ketika murid datang terlambat, barangkali tidak dihukum di luar, tetapi diajak berdiskusi, menanyakan alasan apa yang terjadi, ada masalah apa yang bisa ibu bantu, keyakinan apa yang sudah kita langgar. Diskusi seperti itu nanti akan saya sampaikan di proses restitusi Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sedikit boleh? Oke. Bapak Ibu boleh berdiri. Ya.
bila tangannya ke samping, maka tangannya rentang ke samping. Kalau ke atas, maka rentang naik ke atas. Kalau ke depan, maka kita nanti tangannya ke depan. Kalau ke bawah, maka dia akan ke bawah tangannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ikuti instruksi saya. Oke Bapak Ibu ya. Ke samping. Oke, boleh digerakkan ke samping. Ke atas. Ke atas. Ke depan. Ya. Ke bawah. Ke samping. Ya. Masih konsentrasi. Ternyata masih konsentrasi. Ke atas. Ke depan. Ke samping. Ke atas. Ke bawah. Jangan lihat dia. Terus ya, sekali lagi. Tadi ada beberapa nih Pak Astur nih yang satu kali lagi, ya ke samping, oke, ke bawah, ke atas, ke depan, ke depan, ke samping, ke bawah. Ini Pak Astur nih dari tadi nggak konsentrasi. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita dihukum ya. Pak Asturnya kita hukum. Dihukum apa ini? Mungkin Pak Astur kasih tebak-tebakan atau pantun boleh? Ah, boleh. Cek. Boleh berdiri Bapak Ibu? Buat dua barisan, satu di sini, satu di sini. Serius. Urutkan ukuran mulai dari ukuran yang kecil paling besar diganti instruksinya. Kelompok yang terlambat kita hukum lagi ya, jadi saya mau hukuman sendiri. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Dari ukuran yang paling besar sampai yang paling kecil. Paling besar sampai paling kecil. Yang paling besar ke yang kecil. Oke, ukuran yang paling besar ke ukuran yang paling kecil. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3 dimulai. Berapa? 36. Salah. Kita hukum kelompok 1. Kita tes yang berapa? Salah juga. Buat sama-sama. Karena sama-sama salah, saya serahkan sama Bu Atlinya lagi. Oke, thank you Pak Astur. Ibu, lanjutkan dulu Ibu. Oke, ini mic-nya Ibu. Thank you Bapak Ibu. Thank you Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan materi tentang posisi kontrol. Ya Bapak Ibu, itu untuk konsentrasi aja. Pak Astur malah pecah konsentrasi lagi nih. Oh ya Bapak Ibu nggak usah dimasukkan hati ya yang dilakukan Pak Astur. Bapak Ibu kita kembali ke sini posisi kontrol guru tadi. Ya, sebagai guru posisi kontrol yang mesti kita lakukan adalah apa posisinya Bapak Ibu? Posisi manajer. Ya, posisi manajer. Kenapa? Karena itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid,
mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, ini yang penting kita pahami Bapak Ibu, dan mendukungnya agar dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi kita hanya membawa murid untuk bertanggung jawab. Hukuman itu bukan dari kita, tapi dari dirinya, apa yang akan dia lakukan nanti dengan kesalahan yang dia lakukan. Oke, nah kenapa? Karena untuk membantu murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Nah, untuk itu kita bisa mengacu kepada yang namanya restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar juga tentang restitusi, yang dapat menjadikan murid kita menjadi manajer dari dirinya sendiri, menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi nanti ada caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Bapak Ibu, sebagai guru kita juga mesti memahami kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu didasari oleh suatu kebutuhan, ya. Jadi apapun yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Di saat seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia miliki, nah itu sebenarnya karena dia gagal untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Ya Bapak Ibu, jadi apa itu kebutuhannya? Ada 5 Bapak Ibu kurang lebih. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa kamu terlambat? Ya, saya terlambat bangun pagi. Apa yang terjadi terlambat bangun pagi? Karena saya sampai malam jaga parkir, Bu. Loh, kok kamu jaga parkir sampai malam? Iya, orang tua saya meninggalkan saya dari kecil. Saya tinggal dengan mama. Kehidupannya tidak begitu bagus secara ekonomi, sehingga saya harus membantu untuk uang belanja saya, keperluan sekolah. Saya harus jaga parkir sampai malam. Itu kebutuhan dasar. Kenapa dia sering terlambat? Ternyata dia memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu harus kita pahami Bapak Ibu. Kemudian apalagi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan, akan power, kekuatan. Ya, anak-anak kita yang kadang dia suka jadi ketua OSIS, jadi ketua kelas atau apa, itu kebutuhan akan kekuasaan. Karena dia ingin tampil, ingin dihargai, dilihat oleh orang lain, dikenal oleh orang lain. Lanjut Nah, Bapak Ibu, ada untuk melakukan sampai kepada tahap itu, kita harus membangun atau menciptakan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas atau sekolah itu, peran kita di sini adalah mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan semua warga sekolah. Jadi, yang namanya keyakinan kelas atau sekolah itu disepakati bersama, ya, berupa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal, yang diakui oleh kita semua. Misalnya apa? Misalnya apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang kita akui bahwa semua orang perlu itu. Bagaimana? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan. Kalau nilai kebajikannya apa? Kalau kita buatkan, mencintai lingkungan bagaimana? Nah, mencintai lingkungan itu lebih universal, bahwa kita mencintai lingkungan. Jadi kita harus menjaga kebersihan di kelas. Nanti di dalam mencintai lingkungan itu kita ada menjaga kebersihan di luar kelas, di lingkungan rumah, mungkin di tempat kita tinggal, karena satu nilai kebajikan yang sifatnya universal, mencintai lingkungan, ya Bapak Ibu. Kemudian dibuat kalimatnya itu dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu bukan peraturan. Kalau peraturan tadi ada hukuman, ada konsekuensi yang akan diterima. Tapi keyakinan kelas itu di situ dalam bentuk kalimat positif. Ya, kalimatnya positif, mencintai lingkungan, bukan jangan membuang sampah sembarangan.
ya kan? Terlihatnya jangan membuang sampah sembarangan, tidak terlihatnya mencintai lingkungan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalimatnya positif, mencintai lingkungan. Kalau sudah mencintai lingkungan berarti di dalamnya jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kemudian apa? Mudah diingat dan dipahami. Jadi keyakinan keras itu tidak perlu panjang-panjang. Ya, misalnya merokok di luar lingkungan sekolah, merokok di dalam lingkungan sekolah, misalnya seperti itu. Merokok di dalam sekolah, di luar sekolah itu termasuk mencintai lingkungan nggak? Termasuk dia mencintai lingkungan. Termasuk mungkin nanti di salah satu keyakinan tentang disiplin. Jadi gak usah panjang-panjang, disiplin. Itu aja keyakinan kelasnya. Kalau ada disiplin itu sudah masuk ke sana semuanya. Ya Bapak Ibu, kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, itu sesuatu yang dapat kita lakukan dan kita terapkan. Jadi mungkin nggak terlalu yang aneh-aneh dan muluk-muluk, tetapi apa yang ada, mencintai lingkungan sekolah, saling menghormati, ya kan Bapak Ibu. Kita ada di peraturan tuh mungkin perilaku bullying, ya kan? Di peraturan kita itu kan mengejek teman, memukul, ya kan? Di hukum pelanggaran itu seperti itu kan? Mengejek teman, memukul, mencuri, ya. Mungkin masuk satu saja keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati, saling menghargai. Itu saja keyakinan kelasnya, saling menghargai, mencintai lingkungan, disiplin, bertanggung jawab. Nah, nanti itu mungkin nanti kita kalau Bapak Ibu mau, kalau waktu kita cukup, kita bisa simulasi nanti membuat keyakinan kelas ini. Ya, buat aja, lanjut buat. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya seperti yang sampaikan tadi, untuk melakukan disiplin positif tadi, kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, artinya seperti yang tadi bahwa kita membangun tanggung jawab murid dari kesalahan yang dia lakukan. Di situ kita tidak ada menghakimi atau menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi murid sendiri yang memikirkan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ada 3 langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Itu langkah dasarnya adalah menstabilkan identitas. Dengan cara seperti apa? Nah, misalnya dengan kata-kata, oke, anak ibu, kenapa terlambat? Yakin dia akan ceritakan gini, saya terlambat seperti yang tadi. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pernah terlambat, ibu itu sangat manusiawi gitu. Ibu juga pernah terlambat. Nah, itu menstabilkan identitas. Adakah menghukumi di sana? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, kita hanya menekankan saja, ya, bahwa kesalahan itu sangat manusiawi. Setiap orang pernah salah kan? Sama ini mungkin yang kadang kita lakukan, kamu lagi yang terlambat, kamu lagi yang terlambat. Padahal mungkin kadang kita juga ada juga kan terlambatnya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ketika anak diajak untuk mengatakan bahwa, oh ya, kamu terlambat, dia mukul teman, kamu memukul teman, ibu dengar kamu memukul teman, ibu dapat laporan bahwa kamu memukul teman. Oh ya, memukul teman adalah sebuah kesalahan yang mungkin kamu lakukan, dan itu sangat manusiawi. Ya, kita masuk kepada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kita pahami bahwa itu sebagai suatu tindakan yang manusiawi, ya. Dan mungkin bukan dia satu-satunya yang terlambat, yang memukul teman. Ya, kamu bukan satu-satunya yang terlambat, kamu bukan satu-satunya orang yang memukul teman. Nah, tapi kita validasi. Masuk ke langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu ingin tahu, tentu kamu punya alasan.
terjadi? Kalau di guru BK nggak boleh tanya alasan ya. Iya, apa yang terjadi? Ini kita ganti bahasanya kalau di guru BK ya. Nah, karena nanyakan alasan katanya kalau di BK kurang bagus untuk konseling. Jadi kita ganti. Apa yang terjadi sehingga Nanda sering terlambat? Apa yang terjadi sehingga kamu memukul teman? Diganti kata alasan itu dengan bahasa yang lain yang lebih positif. Nah, sebenarnya kalau budaya positif ini lebih positif lagi budaya BK ya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi? Nah, ketika dia sudah menceritakan nanti kita validasi lagi. Nah, mungkin menurut Ananda ada cara yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya dia terlambat tadi karena dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Kita aja dia mikir mungkin ada cara yang lebih efektif untuk kamu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Selain jadi tukang parkir, mungkin ada hal lain. Misalnya entah bikin keripik, dititipkan di warung-warung. Mungkin yang seperti itu yang mengantisipasi dia tidak terlambat. Tapi itu kalau bisa tidak dari gurunya, makanya ditanyakan ke anaknya. Nah, mungkin ada cara lain yang lebih efektif yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Itu cara-cara kedua. Kemudian setelah kita validasi tindakan yang salah, masuk ke segitiga yang ketiga adalah menanyakan ke keyakinannya, menanyakan keyakinan siswa. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh keyakinan kelas, ya kan? Ada saling menghargai, ada mencintai lingkungan, ada disiplin dan bertanggung jawab. Nah, kurang lebih ada 5 tuh keyakinan kelas kita bahas. Nah, kita tanya nanti ke anaknya. Nah, anak ibu, anak satu orang tadi, anak ibu, dari apa yang telah kamu lakukan, kira-kira menurut anak ibu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kan dia terlambat tadi tuh. Kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Pasti dia akan, oh ya kalau gitu, kalau sebelumnya kita udah lakukan keyakinan kelas itu di kelas kita, dia pasti akan bilang tentang disiplin di dalam sekolah. Keyakinan kelas yang dilanggar adalah tentang topik di disiplin. Kenapa dia terlambat datang ke sekolah? Kalau dia mau pukul teman, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Berarti di situ ada keyakinan kelas tentang saling menghargai yang dilanggarnya. Nah, dilakukan lagi ya kepada proses menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah melakukan itu, oke, kamu melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Nah, bagaimana menurut kamu tentang keyakinan kelas disiplin ini? Gitu. Dia akan menceritakan itu. Oh, menurut saya pasti ada. Setiap anak kita paham nilai-nilai kebajikan itu, ya kan? Dia akan paham bahwa disiplin itu adalah hal yang penting. Gini-gini, saya sudah melanggar. Masuk lagi kepada kita menanyakan, nah kamu tuh ingin jadi orang seperti apa? Mungkin itu tahapan-tahapan dari restitusi yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, boleh. Ada siswa terlambat, cuma ketika saya salam dia sama saya tahu Borokok ya tangannya, terlambat borokok. Saya ulangi prosesnya. Ketika ada siswa yang terlambat, dia salam, cuma tangannya saya cium bau rokok. Lalu saya tanya cita-citanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi TNI, Pak. Oh, jadi TNI ya, artinya itu visi harus kuat ya. Bisa nggak kamu soal 20? Sebenarnya dalam hati saya mau memberikan hukuman dengan dia. Tapi apakah konsep seperti ini sudah sesuai dengan konsep dengan Ki Hajar Dewantara ini? Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau menanggapi? Boleh? Silakan Bapak Ibu. Boleh? Bagaimana menurut Bu Neng? Sesuai nggak dengan Ki Hajar Dewantara tadi? Bagaimana menurut Ibu? Ayo Bu. Bu, boleh Bu? Kakak? Kami ini datangnya terlambat.
Ya, apa tadi Pak Astur yang disampaikan ke anak? Diulangi lagi ya. Iya. Ketika ada anak terlambat, dia salam, saya cium tangannya bau rokok. Ya. Lalu saya tanya, kenapa kamu terlambat? Dengan berbagai alasan dia jawab, kalau boleh tahu apa cita-citamu? Saya ingin jadi TNI Pak. Oh TNI ya, kalau TNI kan pastinya butuh misi yang kuat ya. Bisa nggak kamu push up 20? Sebenarnya dalam hati saya ingin menghukum dia, cuma saya tanya dulu cita-citanya kan. Ingin jadi TNI, TNI artinya butuh misi yang kuat. Bisa nggak push up 20? Bisa Pak, sampai 15 dia sudah ngos-ngosan. Kira itu sesuai nggak hukuman itu dengan konsep Ki Hajar Dewantara ini? Kalau menurut kami tidak sesuai karena itu adalah hukuman fisik kan. Dia sudah merasa dia bersalah, kita beri lagi hukuman makin, bukan ada efek jerah di situ, malah mungkin nanti ada lagi mungkin rasa gimana Bapak, rasa dari hati atau dendam. Ya kita mungkin ada lebih positif lagi yang kita arahkan. Ucapan pertama betul, cuma setelah itu memberi hukuman itu yang di situ yang tidak berlaku untuk teori Ki Hajar Dewantara. Demikian. Terima kasih Bu Neng, kasih aplaus untuk Bu Neng ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain ada mau kasih? Kak? Bu Aa mungkin? Oh ya boleh Bu. Siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Nur Herni, guru BK SMA Wisata Tetangga sama dari Hikmah. Hukuman yang Pak Astur lakukan itu memang tidak menyalahi, tapi secara secara memberikan edukasinya tidak tepat. Seharusnya edukasi itu ketika anak itu terlambat dan kita menanyakan dia mau jadi sekolah angkatan, ya kita pahami dia bahwa merokok itu merusak paru-parunya. Sementara kesehatan nanti ada tes kesehatan untuk anak-anak masuk TNI Polri. Jadi dengan kesalahan itu dia akan memahami bahwa dia tidak boleh lakukan karena cita-citanya ingin menjadi angkatan. Sementara syarat menjadi angkatan ada tes fisik yang harus dilaluinya. Jadi lebih baiknya diberi pemahaman lah terhadap anak ini bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan dan dia akan melanjutkan itu harus menjaga kesehatan paru-paru fisiknya gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Nur Hayati. Baik Bu, dari yang disampaikan oleh Bu Nur Hayati dan Bu Neneng tadi kurang lebih itu sudah merangkum. Alhamdulillah saya melihat sudah mulai terjadi pemahaman bahwasanya memang yang dilakukan oleh Pak Astor tadi yang pertama, apa cita-cita kamu? Ketika dia menanyakan itu, dia sudah menanyakan keyakinan siswa, sudah sampai di proses itu. Tapi ketika dia melakukan hukuman, berarti kembali lagi ke awal tadi gitu. Nah, seharusnya yang dilakukan Pak Astor adalah lebih baik bahwa ketika dia menanyakan bahwa oh iya, cita-citanya apa jadi TNI? Menurut kamu untuk menjadi TNI apa syarat-syaratnya yang bisa Ananda harus penuhi dan itu harus dilakukan tentunya dari sekarang kan? Kita bisa seperti itu dari dia sendiri, dia nyampaikan oh kamu jadi TNI itu harus begini kondisi fisik, ya kan? Kondisi fisik yang jelas pertama harus prima. Kalau udah merokok pasti akan berpengaruh kepada nanti kita bisa kembalikan lagi kepada anaknya, ya kan? Nah kalau kamu tadi merokok sesuai ya dengan kriteria yang kamu sampaikan tadi. Jadi lebih banyak kalau di dalam segitiga restitusi ini adalah kita lebih banyak berdiskusi. Artinya membangun tanggung jawab itu. Gitu. Ya. Anak melakukan push up itu biar cepat selesai aja masalahnya, biar gak lama-lama lihat kita. Bisa jadi seperti itu kan?
Nah jadi kita harus berhati-hati. Kenapa? Ya, mungkin kalau dia push up, ya udah push up aja, push up 20 kali walaupun dia nggak sanggup, dia tahu itu dia nggak sanggup, bilang aja 20 kali sanggup Pak. Dari 15 kali nanti Bapak tuh paham tuh, yang penting kita selesai dah keluar dari Bapak ini cepat. Tapi kalau kita mengajak dia berdiskusi, kemudian kita berikan, ya ini kan baru sampai proses menanyakan keyakinan aja kan segitiga institusi. Kalau dengan langkah BK kita bisa lebih dalam penggaliannya, ya nggak Bapak Ibu, ya bisa sampai kepada tahap bahwa anak tersebut akan melakukan tindak lanjut. Mungkin seperti itu. Bagaimana Pastor? Iya, ya terima kasih Pastor ya. Oke, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah sedikit materi dari saya. Kita berbagi tentang pelaksanaan budaya positif. Kami berharapnya kedepannya kita sama-sama bisa menerapkan ini. Nah, tadi dari berbagai materi yang saya sampaikan ini berhubung waktu, sebenarnya saya ingin kita mencoba membuat sedikit simulasi tentang membuat keyakinan kelas. Tapi berhubung dengan keterbatasan waktu, mungkin saya sudahi ya, Bu. Namun sebelumnya saya sebenarnya sudah siapkan Padlet. Tak tolong deh dibagikan. Cuman kayaknya nanti lama bukanya. Nanti saya share juga, saya share di grup Padletnya. Mohon Bapak Ibu isi. Ini saya kasih saja sticky note. Silahkan mohon Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dari materi yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, mohon silahkan dituliskan Bapak Ibu bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menerima materi ini dari saya tentang budaya positif. Kemudian apa pemahaman baru yang Bapak Ibu peroleh. Kemudian pengalaman apa yang Bapak Ibu terima pada pagi hari ini keterkaitannya dengan materi, dan apa rencana Bapak Ibu ke depannya. Oke, 4 saja. Yang pertama, bagaimana perasaan? Ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang materi yang hari ini Bapak Ibu terima? Kemudian apa pengalaman baru yang Bapak Ibu peroleh? Sini aja tempel. Boleh dibacakan sekalian tadi Mbak? Ya, boleh Bu Mila. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Neneng untuk pada materi hari ini. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama mengenai perasaan, saya cukup banyak terpahami dan termaknai ya oleh materi yang disampaikan hari ini, yaitu alhamdulillah bersyukur. Yang kedua, pengalaman yang saya peroleh cukup berkesan karena Bu Neneng menjelaskannya dengan sangat mudah dan gampang dipahami. Yang ketiga itu pemahaman baru yang saya peroleh itu tadi tentang budaya positif sama restitusi segitiga itu, dan yang juga saya coba terapkan di sekolah. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bu Rila atas refleksinya. Baiklah Bapak Ibu, nanti sambil proses boleh dilanjutkan dengan berada di depan Bapak Ibu. Saya selaku pemateri hari ini mohon maaf
maaf kalau ada kata atau perbuatan saya tidak tepat yang menggurui Bapak Ibu. Mungkin saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aplaus Bapak Ibu. Mudah-mudahan Saya tadi nggak boleh dimatiin, ternyata dimatiin ya. Oke, kita sudah mendengar tadi materi dari Bu Nem tentang budaya positif. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, saya mohon maaf tadi saya nggak bilang kalau saya ketua berhalangan hadir dan Pengalaman yang saya dapat selama mengikuti acara ini, pertama saya mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana kita bisa berperilaku positif sehingga kita bisa mengeluarkan siswa kita masing-masing. Kemudian setelah itu juga saya ingin kedepannya menjadi tenaga yang baik dan menerapkan ilmu yang saya sampaikan saya dapatkan hari ini. Ya, merasa senang, merasa mendapatkan sesuatu yang baru. Kemudian pengalaman yang dapat saya ambil di sekolah itu biasanya kita memberikan semacam sanksi, semacam hukuman. Tapi sekarang kita dapat pengalaman baru, yaitu anak ibu kita berteman, kita motivasi, sehingga anak itu timbulnya dari dirinya sendiri, kesadaran dari diri sendiri, bukan merupakan ketakutan atau kewajiban, tapi tanggung jawab dirinya sendiri. Kemudian pengetahuan yang saya dapatkan ada 3 sisi yang harus kita jaga dalam pendidikan ini. Yang pertama, kita harus bisa menjadi motivator, menjadi inspirator, menjadi manajer. Hal itu harus kita pegang supaya pendidikan itu berjalan akselerasi dan selaras dunia pendidikan. Kemudian tidak lanjutnya ke sekolah, insya Allah saya akan menerapkan apa yang saya dapatkan pada hari ini, dan terima kasih sekali kepada narasumber kami hari ini, yaitu Bu Nem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nem atas materi yang sudah diberikan. Jadi saya merasa senang sekali atas materi yang disampaikan, karena menurut saya ini materi yang sangat baru bagi saya, dan ternyata kita mengikuti budaya positif dalam hubungan komunikasi dengan dan saya akan menindaklanjuti agar makanan saya bisa segera habiskan. Oke, terima kasih Bu Nem. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli Yulianti. Saya dari SMA Negeri 6 Pekanbaru. Saya sangat senang tadi mendapatkan ilmu baru tentang budaya positif, karena di dalamnya juga ada menceritakan tentang segitiga restitusi, terus kami juga diarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Sangat luar biasa yang bisa kami terapkan di sekolah nantinya. Terus rencana tindak lanjut saya akan mencoba mengaplikasikannya nanti di sekolah saya, seperti itu. Sukses selalu Bu Nenek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah implementasi berbagi budaya positif modul 1.4. Saya Neneng Kurniati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.